ngapain sih lo? Ayo mulai. Yang ngapain lo itu? Annyeonghaseyo. Oh, annyeonghaseyo. Jago dulu bahasa Korea sekarang. Bener gak sih annyeonghaseyo? Nih, annyeonghaseyo. Hai. Ngapain di situ, Dit? Hai Aganan Sista. Hai Aganan Sista. Untuk pertama kalinya kita dalam sejarah Kaskus. Iya. Akhirnya mengeluarkan podcast yang ngebahas tentang Korea-Koreaan, khususnya musik ya. Enggak juga sih, enggak musik-musik juga sih sebenarnya. Jadi kita akan ngebahas banyak hal yang berkaitan dengan Korea-Koreaan. Yeah. Apa yang lagi tren, apa yang lagi banyak diomongin orang, apa yang lagi disukain sama anak-anak zaman now. Iya, kan yang K-pop kan lagi rame nih ya. Rame banget. Walaupun sebenarnya di Kaskus kalau konten-konten K-pop kan suka dimaki-maki tuh ya. Kita sih berdua udah siap nih ya dimaki-maki. Siap banget. Kontennya nggak jelas gitu. Betul. Paling isinya plastik gitu ya. Kita mungkin ngomongin plastik nih. Jadi kita kayak ya udahlah soalnya ternyata di Kaskus tuh fans K-pop tuh ternyata banyak juga. Banyak. Jadi tapi kan mereka diem-diem aja gitu ya. Low key fans kali ya. Karena kalau misalkan di Kaskus mungkin lebih banyak yang ngomongin soal Jepangan kali ya. Kalau yang Korea-Koreaan mungkin agak bisa dibilang agak bersembunyi sedikit lah gitu. Iya, soalnya kalau kita lihat thread-thread tentang Korea di Hotthread khususnya memang kebanyakan yang maki-maki, tapi ternyata gara-gara itu kita jadi tahu ya ternyata thread-thread based soal K-pop. Iya, K-pop terutama yang girl group kayak itu banyak banget ternyata. Kayak ngomongin Blackpink, ngomongin Luna, ITZY, Twice, Ice1 itu rame banget sih di Kaskus. Cuman mungkin kalian pada nggak tahu aja. Makanya di sini kita juga akhirnya tercetuslah ide untuk membuat podcast tentang Korea-Koreaan. Ternyata sebenarnya pasarnya banyak juga ya di Kaskus. Kita juga pengen sih sebenarnya memperkenalkan Korea atau K-pop ke teman-teman atau kaskuser gitu ya, kaskuser yang selama ini tuh belum melirik atau mungkin selama ini belum tertarik untuk mendengarkan lagu Korea atau mungkin nonton drama Korea. Kalau misalkan film mungkin udah lebih ini ya, udah lebih istilahnya memasyarakat lah gitu ya. Kalau film karena mungkin film lebih luas gitu. Tapi kalau misalkan K-pop atau mungkin K-drama itu kan ada beberapa orang yang masih menganggap itu tuh kayak terlalu cewek banget gitu ya atau apaan sih gitu. Padahal semua akan K-pop pada waktunya. Semua akan K-pop pada waktunya. Kayak abang gue tahu-tahu dia suka sama Momoland kan ya, maki-maki gue. Bener, banyak juga teman-teman gue yang sebelumnya kayaknya lu dulu nggak pernah deh ngomongin K-pop, tapi tahu-taunya gue mergokin abang gue nonton fan Nancy Momoland, itu kayak gue kaget sih. Dia benar-benar semua akan K-pop pada waktunya. Semua akan K-pop pada waktunya. Tapi kita belum kenalan nih ngomong-ngomong. Iya belum kenalan, ngobrol aja bawel nih. Iya. Ayo. Lu siapa? Oke, kenalin nama gue Dita, Kaskus Officer. Kaskus Officer. Di sini. Mbak Dita pekerjaannya di Kaskus ngapain? Rahasia ya. Yang penting saya Kaskus Officer. Oke, gue Ron, gue juga Kaskus Officer. Sepertinya terkenal ya Ron di dunia. Saya udah lama di dunia K-pop. Yes. Saya baru sebagai kaskuser mungkin 2 tahun terakhir ini lebih banyak aktif di Kaskus setelah menjadi Kaskus Officer. Tapi sebelumnya memang sering nulis di blog soal K-pop juga. Terus juga di Twitter dan di Instagram ya. Pokoknya kalau Twitter gue di retweet sama lu langsung banyak yang nge-retweet gitu. Banyak ya. Ngomong-ngomong tapi kita nih berasal dari 2 fandom yang berbeda, ya kan? Yeah. Maksudnya gue sebelumnya sebelum kenal sama lo agak jarang nih ngikutin grup-grup yang gue nggak terlalu suka atau mungkin grup-grup yang gue nggak terlalu kenal karena gue basicnya adalah fans SM Entertainment banget nih ya kan. Gue berangkat dari SHINee, kemudian gue suka Super Junior dan sekarang SNSD gitu-gitu semua grup SM. Tapi gue sebagai seorang fans itu bangga banget mengklaim diri gue sebagai EXO-L. Nah kalau lo sendiri Dita fandomnya sebenarnya apa? Diceritain dari awal dulu atau udah langsung yang sekarang nih? Kalau yang sekarang boleh deh sedikit dari awal. Latar belakang ya. Latar belakang. Pokoknya kita di sini kita cerita-cerita santai dulu deh, perkenalan tentang gimana fandom kita lo. masuk. Betul. Ya, Gimana bisa sih masuk kita ke Korea terjebak ini dalam K-pop-K-popan gitu. Gue inget banget awal mulanya tahun 2010. Bahkan gue tahu loh tahun 2010 itu jadi kan gue kayak magang. Kayak magang gitu, jadi udah tugas kampus. Jadi temen gue itu di laptopnya itu ada banyak variety show. Dulu tuh gue awalnya skeptis sama apa sih. Gue dulu udah tahu Super Junior kayak sama Dongbang Sing gitu tahu, tapi kayak nih apaan sih Super Junior kok membernya banyak banget gitu. Terus sampai suatu ketika teman kuliah gue di laptopnya itu ada variety show
Exploring Human Body. Itu lucu banget. Itu legend ya. Yang Super Junior kan? Iya, itu kayak pintu masuk banyak banget orang. Ya menuju dunia K-pop. Jadi temen gue ada di yang masih resolusinya itu kayak masih 360 atau 720 dulu. Itu 360. Bahkan 360 ya, yang kayak 720. Terus gue nonton itu kan ngakak kayak seru ternyata. Terus akhirnya gue dengerin lagu-lagunya. Itu perkenalan awalnya dari Suju. Tapi di dalam ada salah satu episode di Exploring Human Body yang ada Dongbang Singkinya. Kayak nah di situ kayak gue lebih suka Dongbang Singki sih, terutama sama Kim Jae-jong sama kan kayaknya pas tahun segitu dia udah pisah ya? Belum. 2010 itu masih. Lupa. Masih ya? Tapi kayaknya lagi itu di akhir tahun-tahun terakhir kayaknya. tahun-tahun terakhir ya? Yeah. Oh iya, pokoknya gue suka Dongbang Singkinya agak telat, mereka udah terlanjur pecah. Terus kayak ya udah gue ternyata lebih suka Dongbang Singki, lebih suka ya shipping pertama gue, lo tau lah yang legend itu Yoonjae ya, di situ lah kayak everybody knows Yoonjae. Ya awalnya gue suka Dongbang Singki sampai gue nonton SM Town tuh gara-gara gue pengen nonton Dongbang Singkinya. Oh lo juga datang ke SM Town 2012 itu? Gue juga datang di konser itu. Iya tapi gue nontonnya yang jauh di tribun gitu loh. Jadi gue sampai beli binokular gitu. Binokular iya, beli di abang-abang, padahal nggak kelihatan juga, nggak jelas banget. Ngapain ya? Di festival. Iya kan dulu kan gue masih ya dapat duit dari magang itu kan. Gue jadi cuma bisa beli yang paling murah. Abis itu gue nonton fanmeetnya Kim Jae-jong yang nggak jelas sebenarnya dia yang dia nggak bisa ngomong dan ngomongnya lewat iPad itu. Iya kayak karena dia kayak masih sakit tapi dipaksain fanmeet kan. Tapi enaknya gue bisa foto bareng sama tos bareng. Nah terus sekarang sukanya sama siapa? Nah tunggu dulu. Oh ini belum, masih lanjut lagi? Belum, kan awalnya sukanya Cassiopeia. Abis itu karena Dongbang Singkinya gue udah mulai jarang rilis album. Akhirnya kayak ya udahlah, gue suka lama-lama suka K-popnya kayak casual fan aja. Semua yang comeback gue tontonin, tapi kayak nggak ada satu fandom tertentu gitu loh. Tapi satu ketika kayak gue iseng, kayaknya gue suka Zea. Suka yang gue bilang suka Zea yang dari Star Empire itu. Tapi ternyata Zea kontennya sedikit banget dan kayaknya mereka nggak fokus di musik, lebih fokus kayak drama. Iya kayak sisiwan, musiknya. Terus kayak ya udah terakhir ya yang Monsta X ini gitu. Yang benar-benar kayak gue ngeluarin duitnya buat beli albumnya itu. Dan buat membership tahunannya ya. Yang secara religius gitu loh tiap tahun. Monsta X. Gitu. Pengalaman lo yang paling menyenangkan dengan Monsta X sejauh ini? Apa? Oh, gue tahu duit lo yang nggak di-refund. Iya, itu salah satu pengalaman yang tidak terlupakan. Untungnya saya itu pakai duit sendiri. Bokap nyokap gue nggak tahu, kalau gue kasih tahu juga kayaknya nggak peduli juga gitu ya. Atau pakai duit gue sendiri. Ya jadi gue beli fanmeetnya Monsta X dan ternyata batal H-5 apa ya? Kesel H-6 dia, pokoknya udah tinggal mau Sabtu minggu ini gitu. Harusnya gue harusnya ke BSD gitu. Ternyata cancel lah gara-gara IO-nya itu nggak jelas scam juga ternyata ya? Iya ternyata scam yang juga. SH lupa. Iya benar. Itu SH Entertainment. SH Entertainment ya. Disitulah salah satu momen tak terlupakannya, momennya yang nggak enak. Tapi itu nggak bikin lo kapok jadi fans K-pop? Oh enggak, biasa aja sih. Biasa tapi kasihan sih yang anak-anak ABG-nya gitu yang yang udah ngeluarin duit, yang masih sekolah gitu. Soalnya orang tuanya udah nggak percaya lagi kalau dia mau nonton konser selanjutnya karena duitnya tuh banyak yang nggak di refund. Lebih tepatnya pemiliknya kabur sih. Ya itu pengalaman yang tak terlupakan. Kalau sekarang tapi masih tetap ada di fandom Monsta X kan? Masih. Soalnya mereka aktif banget kan, jadi kayak gue nggak bisa pergi gitu. Dan sudah lumayan terkenal ya sekarang? Iya, nggak usah sombong. Kalau saya kan memang idolanya udah terkenal nih dari lama. Iya, cerita dong masih betah jadi EXO-L? Masih lah, walaupun sekarang udah tahun keberapa nih jadinya EXO-L? Udah 7 ya? Udah enggak dong, 2012 kan mereka debut ya. Berarti sekarang udah 7 tahun. Oh iya udah 7 tahun. Ya kan tahun ini bener. Itu. Iya benar udah 7 tahun. Harusnya perpanjang kontrak. Kalau perpanjang kontrak. Perpanjang ya. Jangan gitu dong. Iya. Jangan jahat gitu sama fandom gue. Jadi kalau gue tuh awalnya emang dari masuk ke EXO-L-nya dari Super Junior, Shiny dan Sonbe-nya itu. Dan kenapa akhirnya EXO, karena gue tuh dari dulu emang nggak pernah punya satu grup yang gue kayak tadi lo bilang, gue nggak pernah punya satu grup yang dedicated banget nih sama satu grup gitu. Akhirnya ketika EXO muncul kayak seru juga ya, coba deh kita ikut
terjun nih ke dalam dunia per K-popan dari satu fandom ini, dan ternyata emang dari situ sampai sekarang tuh ngikutin. Dan gue dulu sering pas zaman masih kuliah tuh kan, masih zamannya nggak punya banyak punya waktu luang, masih sering nontonin MV-MV-nya, masih bisa di review, terus masih bikin konten buat blog segala macam gitu sampai akhirnya ya ngikutin mereka dari satu konser ke konser yang lain, walaupun nggak pernah jauh-jauh sih, paling jauh Malaysia sih paling jauh gitu sih. Yang penting ngejar hobinya juga ya. Ngejar hobinya betul. Tapi lo malu nggak sih, karena kan lo cowok nih, terus lo sukanya boy group gitu, suka mendengar apa? Kalau misalkan selentingan Iya. itu sebenarnya banyak sih, kayak ya udah teman-teman gue di kuliah sih ya, yang kan banyak kan mereka tuh emang anak-anaknya yang bisa dibilang kayak lebih ke mainstream lah ya gitu, kayak mainstream music atau mungkin sport yang kayak gitu-gitu. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang yang tiba-tiba suka K-pop nih gitu, kadang-kadang ya ada lah kayak ngapain sih yang kayak gitu. Gue inget banget ada satu momen di mana waktu itu gue lagi ngerjain tugas di kampus gitu ya, terus di layar laptop gue itu wallpapernya K-pop gitu loh. Wallpapernya K-pop karena zaman dulu kan kita sering tuh berusaha untuk menunjukkan identitas sebenarnya, cuman masih malu-malu gitu. Tapi satu hari temen gue lihat, terus kayak gue diam-diam memperhatikan dia, menertawakan gue gitu. Emang kenapa sih kalau orang suka K-pop tuh kan kenapa sih? Iya, padahal emang nggak boleh. Kan kadang-kadang kalau misalnya cowok sukanya boy group kan suka dimaki-maki ya, padahal kalau kita suka musiknya nggak ada yang salah gitu loh. Betul. Lagian kalau gue lo juga suka itu kan karena musiknya kan, nggak bisa dipungkiri gitu loh. Kayak gue emang sih fandom gue boy group, tapi kan gue juga suka gitu girl group banyak. Betul. Kayak gue suka Red Velvet. Iya, gue juga suka Red Velvet. Iya, gue suka IU. Iya, maksudnya yang nggak masalah gitu loh ya, kayak untuk cowok suka nggak masalah sih sebenarnya. Karena mungkin sekarang tuh udah kayak biasa aja nggak sih, malah makin banyak kan? Ya kalau sekarang sih gue senang sih kalau sekarang udah kayak biasa aja. Cuman udah mulai vokal juga orang-orang. Zaman itu kan. Ya pas zaman dulu masih sembunyi-sembunyi gitu ya. Betul, yang namanya fanboy itu kayaknya malu-malu banget gitu, kayak yang bener-bener nggak pengen ketahuan. Kalau tahu heboh gitu. Iya, kayak padahal nggak kenapa-napa gitu, suka musiknya aja. Iya. Tapi kalau misalkan di luar fandom sendiri sebagai hobi nih, kira-kira apa yang pernah lo lakukan dalam komunitas K-pop? Karena kita kan Kaskus nih kan ya, kayak banyak komunitas-komunitas dalam Kaskus gitu. Walaupun mungkin K-pop nggak terlalu kelihatan sih, tapi kalau lo sendiri apa yang pernah lo lakukan di dalam komunitas? Sebenarnya gue nggak gabung sih ya, kayak komunitas kayak mungkin Monster X Indonesia gitu, gue nggak ada. Nggak ada ya. Kayak... Kalau gue tuh pernah gabung dalam komunitas kampus. Gue pernah jadi ketua komunitas kampus, komunitas Korea di UI gitu kan. Dan kita tuh bener-bener yang kayak gimana ya, menampilkan Korea dari anak-anak mahasiswa nih, apa sih yang positif gitu yang bisa ditunjukkan gitu kan. Kita selalu berusaha untuk menampilkan yang positif itu, karena pembinanya juga kan sebenarnya orang-orang Korea juga gitu ya. Jadi gimana caranya itu mereka ngajakin kita buat deket sama banyak banget perusahaan-perusahaan Korea yang pada akhirnya kalau kita bikin event mereka mau sponsorin gitu. Dan itu juga mungkin yang paling berasa sih sebenarnya, gue sering banget gabung sama anak-anak cover dance sih sebenarnya. Oh itu ya, jadi lo terlibat langsung ya. Kalau gue tuh kayak mungkin karena gue yang benar-benar religiously gabung ke fandom kan pas gue udah tua juga ya, maksudnya udah umur yang nggak remaja, yang aktif gitu mencari banyak. Gue tuh kayak udah gitu. slow aja gitu, kayak ya udah beli album aja. Tapi kayak gara-gara Monsta X ini kan gue kayak ya bikin akun avatar Korea gitu loh. Kayak ya ternyata gue kenal orang dari situ, terus pernah ketemuan juga kayak nobar DVD gitu, kayak ya cuman hal-hal kecil gitu aja gitu. Tapi kalau teman-teman main lo nggak ada yang K-pop banget gitu? Enggak ada sih. Tapi mereka tahu gitu. Tapi kayak ya udah biasa aja. Kalau gue justru kebalikannya. Kalau gue justru teman-teman main gue yang sekarang pada itu adalah justru mereka adalah orang-orang yang gue kenal dari K-pop gitu. Jadi kita dekat gara-gara kita emang suka EXO, gara-gara kita EXO sih mostly. Jadi kayak semuanya pada suka EXO. Walaupun sekarang udah bercabang-cabang nih. Ada yang udah suka sama The Boys, ada yang udah suka banyak grup-grup sama baru. Seventeen yang kayak gitu-gitu. Tapi basically kita punya satu grup yang emang dari 2012 kita suka EXO dan masih sering ngumpul sampai sekarang gitu.
Iya sih. Kan apalagi fandom lu nih gede ya. Lumayan gede ya. Wah, dan dibandingkan dengan Mon Bebe. Iya, ya, oke. Saya mah rendah hati aja. Tapi pasti tapi fandom gede tuh cobaannya banyak sih. Iya, sebenernya. apa sih kalau XL tuh apa yang Mbak yang paling nyebelin? Iya, nyebelin ya. Yang Di paling fandom nyebelin belum. Di fandom. Gimana ya? Mungkin nyebelin bukan dalam arti kata yang kayak langsung pukul rata semua gitu ya. Mungkin yang nyebelin tuh kadang-kadang gue tuh agak suka risih sama yang shipper yang berlebihan sih. Oh iya. Karena kalau di masing-masing grup kan pasti punya shipper. Padahal shipping. tuh nggak ada shipper yang sempurna selain Yunjae gitu. Ngapain sih orang-orang shipper tuh cuman fanfic doang? Semuanya tuh cuman Delu. Tapi kalau Delu. Kecuali Yunjae. Masih percaya. Kita kalau di Monsta X kan ada Kihyun sama siapa? Kihyun sama Sonyu. Atau mungkin Wonho sama siapa? Wonho sama Sonyu juga. Hyungwon biasanya. Hyungwon sama Hyungwon. Kalau di EXO tuh yang paling populer kan sebenarnya awalnya tuh Luhan sama Sehun kan. Yeah. Tapi karena Hunhan. Tapi karena Luhan udah keluar, ya udah Sehunnya sendiri. Tuh akhirnya sekarang nih nggak sekarang sih, beberapa tahun terakhir apa-apa tuh pasti Chanyeol Baekhyun gitu. Chanyeol Baekhyun tuh. Dan gue agak kesel juga sih karena mungkin bukan karena kesel sama pairingnya ya, mungkin karena fans tuh kadang-kadang terlalu berlebihan gitu menanggapi seakan-akan interaksi ada mereka. Tendensi romantisme gitu padahal temenan doang. Itu yang mereka harapkan dalam imajinasi mereka sebenarnya. Cuman temenan aja, brother aja. Kayak seperti lu bilang enggak ada yang real selain Yunjae. Iya, bener kan. Nah, kalau gue lihat kok di fandom gue di Monbebe hampir menuju ke situ tuh, kayak ada beberapa shipper yang lebay kalau menurut gue, tapi ya cuman selintingan aja. Masalahnya kalau shipper-shippernya Chanyeol Baekhyun itu tuh mereka punya kayak banyak banget dedicated account gitu yang menampilin apa namanya momen-momen kan. Kita kan zaman-zaman dulu kan emang sering cari Baekhyun Chanbaek momen atau apa gitu, dan itu dilebih-lebihkan gitu sama mereka. Kayak sebenarnya ya nggak gitu juga sih momennya, tapi kalau ngeliat itu dengan caption yang dilebih-lebihkan, dengan kayak lo kadang-kadang ada di video-video Instagram yang tiba-tiba muncul mereka bikin kayak lingkaran merah gitu kan, tiba-tiba ada apa kayak misalkan si Chanyeolnya lagi nyolek Baekhyun atau apa gitu kan, kayak wah agak dilebih-lebihkan. Kadang-kadang menurut gue itu sih yang sedikit sih gitu. Nyebelinnya ya. Mungkin udah umurnya kali ya, udah merasa kayak hal gitu udah tidak excited lagi gitu buat dinikmatin. Iya, kayak udahlah gitu. Itu hanya fiksi gitu loh. Cuman brothership aja. Tapi kalau selain shipping di fandom lo, maksud gue kalau fandom gue nih problematis banyak banget nih masalah-masalahnya gitu, karena bisa dibilang fandomnya gede juga gitu. Kalau bukan menganggap fandom lo kecil ya, tapi karena ya kita real aja deh, compare-nya fandom Monsta X sama fandom EXO. Karena kalau Monsta X masih growing juga. Iya, masih growing gitu. EXO juga masih growing sih, tapi udah gede banget. Kalau lo tapi pasti ada masalah-masalah yang paling masalah nyebelinnya voting sih, kayak menurut gue fansnya Monbebe itu juga agak militan soal voting, kayak pengen yang kasih terbaik, tapi kalau menurut gue kalau emang masih sedikit jumlahnya ya kita nggak perlu memaksakan juga gitu loh, kayak mesti voting streaming gitu, voting award gitu. Iya, menurut gue itu sesuatu yang mau nggak mau itu emang harus organik sih, nggak bisa yang harus bikin multiple account, ayo gue share. Enggak, gue voting tuh paling males, kayak gue juga sih. sekali doang gitu sih. kayak. Makanya gue seneng waktu EXO-L ngeblok Mama, tuh gue seneng banget karena gue gak perlu repot-repot voting gitu loh. Iya, itu sih yang votingnya tuh gue melihat sudah mulai menyebalkan ya di situ. Soalnya kalau udah urusan voting pasti yang menang BTS, kalau enggak One. Iya, udah gitu BTS, EXO, One udah gitu-gitu aja. Gak akan bisa berubah. Kalau yang girl gitu. group ya Twice, Blackpink, sekarang mungkin IZ*ONE, udah gitu-gitu aja. Ya. Jadi kayak grup-grup yang kelas 2, kelas 3 kayak ya udah. Voting tuh cuman untuk trafficnya website aja gitu, tidak perlu ditanggapi dengan serius. Karena kadang-kadang juga awarding bikin voting juga kan bukan untuk mereka menang sebuah award yang kayak Daesang kan sebenarnya. Itu juga kayak cuman popularity based on vote doang. Iya, capek. Iya. Emang mereka nyari bikin capek fans aja sih. Tuh. Tapi kalau hal yang lo suka berada di dalam fandom apa? Mungkin karena fandom gue enaknya itu mungkin dari segi Monsta X-nya ya, kayak mereka tuh aktif banget, bener-bener kayak dia tuh selalu ngasih konten yang nggak habis, jadi kita tuh kayak terjaga gitu loh, kayak mau
mau selingkuh sebentar ibaratnya gitu ya. Mau selingkuh sebentar udah diingetin gitu loh. Iya, enaknya banyak kalau ya? Iya, kalau lu ke feel live-nya mereka tuh banyak banget. Gue aja banyak yang ketinggalan sampai sekarang, kayak anjir nih banyak yang belum gue tonton gitu loh. Tapi kalau secara fandomnya mungkin sekarang udah mulai kelihatan yang nyebelinnya, apa karena gue lebih atensi, soalnya kayak sebelumnya gue suka mereka biasa aja gitu, kayak suka beli album tapi cuma satu fanatisme lo mungkin karena udah mulai meningkat, jadi gue makin perhatiin tuh apa aja yang terjadi. Kalau yang sebelumnya pas eranya yang lagu sebelum Drama Rama tuh gue masih yang suka biasa aja gitu loh, yang nggak ngoyo beli album cuma satu versi. Tapi gitu. Drama Rama bagus sih. Iya, setelah Drama Rama ya gitu. Kalau gue sih yang paling gue suka dari fandom gue, mereka tuh apa ya, berkembang gitu loh, kayak kita labilnya tuh sama-sama, tapi ketika udah usianya naik tuh wise-nya juga bareng gitu. Jadi dan padahal orang-orang kan ini ya, orang-orang males suka K-pop kan gara-gara fansnya ya. Padahal ya kita nggak bisa mungkirin mereka masih kecil gitu ya. Betul. Tapi kan umur sejalannya waktu kayak makin dewasa gitu. Orang-orang ya kelihatan sih kayak fans Super Junior juga di zaman-zaman mereka masih alay dulu, sekarang juga pasti kayak udah lebih legowo gitu loh ya. Betul. Kayak ya udahlah gitu, maksudnya akan dewasa bersamaan dengan dengan artisnya sendiri gitu. Nah, tadi kita sempat ngomongin soal konser Monsta X yang batal tuh, jadi salah satu momen yang nggak terlupakan. Tapi kalau misalkan yang selain itu, ada nggak sih lo pernah ngerasain momen apa ya yang gue gak bakal melupakan ini dalam hidup gue? First Win dong, kayak kalau di Monsta X-nya First Win, kayak itu kayak butuh 2 tahun, 3 tahun dan lupa. 3 tahun? 3 tahun. 2,5 tahun lah. Agak lama menurut gue. Kayak waktu itu Monsta X debutnya bareng sama Seventeen dan Icon. 2015 ya. Gue inget banget tuh persaingannya 2015 tuh luar biasa untuk ada G-Friend, Oh My Girl, terus apalagi ada G-Friend ya. Iya, G-Friend, Twice. Nah, lu bayangin dah tuh ketat banget persaingan. Terus kalau di boy group ada Icon, ada Seventeen, ada Attention waktu itu. Kayak bersaing kayak. Dan akhirnya Seventeen Icon udah lari duluan, sedangkan kita tuh kayak masih jogging santai, kayak aduh lama banget deh, makanya pas first win nangis ya berarti pas first win. Iya dong, kayak aduh padahal gue kayak nggak voting juga gitu loh, tapi ternyata ya emang nggak semua grup itu bisa langsung sukses kayak langsung dapat gitu ya? privilege. Enggak lah, BTS kan udah BTS, usaha dong. Oh ya usaha. So kayak semua usaha. Mungkin kalau dibilang yang enggak usaha, adiknya udah yang enak adik grupnya. Iya. Iggy ya, kayak baru 2 bulan debut, udah 9 piala gitu. Iya, sekarang tuh perkembangan fandom tuh kayak udah makin pemainnya banyak banget. Pasarnya tuh kayak capek gak sih lo ngikutin banyak banget yang baru, dan fansnya juga banyak juga. Gitu. Sekarang multi fandom banyak banget. Gue ngelihat Iggy sih kayak kaget kan, Iggy. Bisa gede langsung segede itu. Emang dulu Miss A segede ini gak sih? Kayaknya biasa aja gak sih Miss A gitu. Twice aja masih perlu untuk comeback lagi, untuk dapat first win kan. Rodi berapa setahun dia kan baru bisa berapa kali comeback baru bisa dapat pas cheer up kan. Cuman ini kayaknya emang efek dari popularitas grup-grup sebelumnya juga sih, yang kayak Blackpink, terus juga BTS yang kayak gitu-gitu, yang pada akhirnya bikin orang jadi kayak tertarik buat mendengarkan K-pop. Sekarang juga sekarang tuh lagu-lagu K-pop juga udah sering banget di radio, kayak apalagi lagu Jennie apalagi sering banget di Prambors. Ya Allah, lagu-lagu solo itu ya. Jadi iya. sekarang tuh kayak fandom tuh udah kayak lagu mainstream pop biasa aja gitu ya, pop US aja, gitu ya. Kayak lagu Itzy gue sering denger di Trax FM gitu, kayak ya memang sih baru yang sekedar mainstream, tapi itu mungkin lama-lama bisa ngebuka buat grup yang lain juga. Tapi itu lo bedanya ngikutin Itzy banget gak sih? Maksud gue kan kayak kadang-kadang kayak tadi kita sempat bahas juga, kalau gue suka EXO kadang-kadang gue nggak ngikutin nih grup di luar fandom kalau gue sih ngikutin karena gue suka K-pop secara musiknya, jadi gue gue suka yang nugu-nugu walaupun tetap yang satu fandom gitu ya. Tapi emang untuk yang sampai beli ngeluarin duitnya itu cuman Monsta X doang. Tapi kalau yang lo ikutin siapa? Apa? Yang selain ini. Luar Monsta X. Monsta X. Aduh, banyak sih kan, gue lebih suka yang Nugu ya. 2 deh. Enggak, kalau girl group kan kayak kalau girl group tuh gue suka banget Velvet sama Luna. Itu bener pure murni dari musiknya. Gue sama sekali nggak familiar dengan personality membernya. Gue bener-bener nggak tahu. Gue bener-bener suka musiknya aja gitu. Kalau boy group? Boy group yang murni dari musiknya itu siapa ya? Ya EXO oke lah ya, emang SM produksinya
kita udah tahu lagunya udah pasti bagus-bagus gitu loh. Apa ya, gue suka nunggu-nunggu tuh kayak Boys Republic. Aduh kayak gue tahu Astro. Astro dia biasa aja. Gue sukanya kayak ONF tuh okay. grupnya WM Entertainment yang adiknya B1A4 ya. Oh my god. Ya gitu, terus kayak Snooper itu yang gue pengen banget nonton dia tapi nggak, kan dia sempat kesini tuh yang sama Highlight ya. Oh iya yang waktu acara Koka itu. Iya, kalau lumayan ya walaupun katanya dia cuma nyanyi 2 lagu, kasihan ya. Kalau gue di luar fandom mungkin banyak. Blackpink sih. Maksudnya ya tapi lagunya dikit banget, lu nggak bosen apa? Tapi enggak. Iya. Gue suka Blackpink, terus EXID. Ya EXID gue suka. Terus kalau yang baru-baru ITZY mungkin kayak masih ngeraba-raba karena lagunya juga baru satu. Lagunya juga baru. Kalau yang boy group banyak sih, kalau boy group mah banyak banget. Apa? Ya itu, terus suka dengerin. Iya, lu lagi suka dengerin lagu apa nih Ron? Lu kan kadang-kadang suka tiba-tiba bisikin gue, coba dengerin lagu EXO yang ini apa yang mana? Yang Oasis. Lo gak pernah dengerin sih kalau gue rekomendasiin. Dengerin. Gue sering ngasih di Jitok tapi gak pernah lu gubris ya. Lo lagi suka lagu apa sekarang? Kalau sekarang gue lagi ngedengerin EXID. Iya tahu. Gue suka karena gue anaknya title track lovers aja kan, nggak yang selalu dengerin yang semuanya. Jadi kalau EXID gue lagi suka yang Every Night, tapi yang version jadul juga ya. Jadul, ya ini bisa buat rekomendasi nih apa? EXID ya. Lo lagi suka EXID. Gue tahu lo lagi dengerin apa. Lo tuh kemarin dengerin Luna. Nah, tapi sekarang apa ya? Gue Luna yang sekarang yang comeback dia Butterfly, gue tuh biasa aja. Kayak ternyata gini ya, gue kurang suka sih karena. Terus apa yang sudah lo dengerin terakhir ini? Sunni kan, gue malah suka Sunni. Iya, lu lupa kan yang judulnya Noir. Bacanya gimana sih? Noir, gue ngomongnya katro banget ya. Iya, dia nyanyinya Noah gitu doang. Iya, ya itu keren sih. Itu bagus sih MV-nya. Tapi sayang kayak nggak dipromoin, jadi kayak. Karena lagi world tour kan? Iya, lagi world tour. Boleh lah. Iya, terus ada rekomendasi lagu apa lagi Ron lu? Gue lagu lama boleh kan? Iya boleh. 17. Yang mana? Apa Manse? Enggak lah, 20. Jadi itu ada di album debut mereka, judulnya 20. Lo dengerin deh, itu lagunya enak pokoknya. Gue mau merekomendasikan lagu dari fandom gue, Monsta X yang sama Steve Aoki itu, yang judulnya Play It Cool. Oh, itu yang mirip lagu EXID. Iya, jadi kayak rencananya kan mereka mau ada versi bahasa Inggrisnya ya. Oh, promosi ya, Bu? Iya, gitu, tunggu aja. Mungkin orang-orang awam kemungkinan bakal suka sih karena lagunya radio friendly gitu. Lagu-lagu EDM party gitu. Jadi kayak orang-orang bisa suka sih. Amin. Iya. Ya, terus gue lagi suka apa lagi ya? Gue lagi dengerin albumnya, beberapa hari ini lagi dengerin albumnya BAP gitu, yang lama-lama. Tapi kayak pas apa kabar BAP ya? Iya, kayak gue baru denger lagi kayak wah, mereka sebenarnya lagunya bagus-bagus ya, kayak waduh tapi sayang sih nasib berkata lain gitu ya. Ya, gue lagi dengerin lagu albumnya BAP yang One Shot itu. Oh, okay. Sama BAP yang judulnya Noir juga, Noir. Iya, judul albumnya itu bagus-bagus. Tuh. Kan gue kalau yang Nugu gue lagi suka. Tahan di situ karena kita akan bahas Nugu di episode selanjutnya. Oh iya, Oke. Kita akan bahas grup-grup K-pop yang kira-kira. Iya nih, si Ronzi nih anak SM banget, jadi kayak gue kan anaknya mainstream banget iya, nih. Kita. Dan Dita ini adalah ahlinya. Gak ahli juga ya. Grup-grup anti mainstream. Jadi di episode selanjutnya kita akan ngebahas lebih banyak tentang grup-grup yang nggak terlalu populer di sini. Iya, kan orang taunya orang fans awam. Taunya du doang. Ingat gak sih yang waktu gue habis nonton konser sama lu yang Gfriend? Iya, terus kan ada orang-orang Persija ya. Wih, ini habis nonton Korea ya, du ya. Itu sampai seviral itu, sampai orang-orang pun tahu ya
apa yang Blackpink gitu ya. Iya. Oke, berarti di episode selanjutnya Maksudnya kayak kita tuh pengen ngulik grup lain tuh banyak yang bagus gitu loh dibalik tapi ternyata Blackpink. tidak seterkenal Blackpink. Iya, tapi kayak ya lagunya harus kalian dengerin gitu ya. Oke, itu dia tadi perkenalan kita tentang kekoreaan. Iya. Dan nextnya kita bakal ngebahas lebih dalam lagi, lebih banyak lagi dengan topik yang lebih beragam lagi soal Korea, soal K-pop, soal maybe your favorite scandal dan semuanya. Yang lagi rame ya. Yang lagi rame. Tetap Mau ngomong oknumnya nggak enak gak sih. enak, gak enak. Iya. Nanti kita disu, Iya. nggak boleh. Kita ketemu lagi di next episode kekoreaan bareng sama Ron dan Dita. Terima kasih. Annyeong. Annyeong. Annyeong.